Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putra Nisa Pulungan dengan NPM 255111422. Baik, di sini aku akan membahas tentang artikel aku di tugas UAS Bahasa Indonesia tentang kebijakan kriminal terhadap tindak pidana kekerasan cyberbullying di era media sosial. Baik, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang itu membawa perubahan yang sangat besar di kehidupan masyarakat. Medsos kini menjadi ruang utama bagi individu untuk berinteraksi dan membangun identitas diri. Khususnya bagi milenial dan generasi Gen Z, internet dan platform digital lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul nih berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah maraknya tindak pidana kekerasan cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk pelecehan tradisional yang memanfaatkan teknologi digital sebagai alat melakukan intimidasi atau penghinaan dan pencemaran nama baik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi fenomena ini telah berkembang nih menjadi masalah global yang memerlukan perhatian yang serius dari berbagai negara atau berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan, aparat, penegak hukum, dan masyarakat sipil di seluruh dunia. Oleh karena itu, negara dituntun untuk memiliki kebijakan kriminal yang tepat dalam menangani tindak pidana cyberbullying. Dan perspektif hukum pidana, cyberbullying dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan manusia. Perbuatan tersebut itu melanggar hukum. Dengan demikian, cyberbullying bukan lagi persoalan sepele, melainkan bagian dari kejahatan modern yang memerlukan penanganan serius. Pengaturan cyberbullying dalam hukum positif Indonesia. Dalam sudut pandang hukum di Indonesia, meskipun belum ada definisi yang resmi mengenai cyberbullying dalam peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut KUHP, apabila korbannya anak-anak, maka UU Perlindungan Anak dapat diterapkan dengan ancaman pidana yang lebih berat. Sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap cyberbullying dari dasar konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harga benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional untuk perlindungan terhadap cyberbullying, karena tindakan tersebut jelas melanggar hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan instrumen hukum yang utama dalam penanganan masalah cyberbullying di Indonesia. Ada juga pasal 27 UU ITE, pasal 27 ayat 3 yang merupakan ketentuan yang sering digunakan pada kasus cyberbullying yang mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ada juga di pasal 28 UU ITE yang mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan sara. Lanjut, ada pasal 29 UU ITE. Pasal 29 UU ITE yang mengatur tentang ancaman kekerasan menakuti yang ditunjukkan secara pribadi
ada disebut dengan pasal 29 UU ITE mengatur tentang ancaman kekerasan yang ditunjuk menakuti untuk ke pribadi seseorang pribadi. Berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditunjuk secara pribadi. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 45B dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Konsep kebijakan kriminal merupakan upaya rasional yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Menuntut ahli hukum pidana, kebijakan kriminal tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan, tetapi juga mencakup strategi pencegahan kejahatan di lingkungan masyarakat. Jadi secara umum tuh kebijakan kriminal terbagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama ada pendekatan penal dan kedua itu ada pendekatan non penal. Kebijakan penal ini berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai saran penanggulangi kejahatan, sedangkan kebijakan non penal ini lebih menitik ibaratkan pada upaya pencegahan di luar hukum pidana. Jadi kesimpulannya itu ada cyberbullying ini merupakan bentuk kekerasan yang nyata dan berdampak serius gitu. Oleh karena itu penanggulangannya memerlukan kebijakan kriminal yang komprehensif, diimbang. Hukum pidana tetap diperlukan sebagai sarana terakhir, tetapi harus didukung oleh pendekatan non-penal yang berkomitmen pada pencegahan dan pemulihan. Dengan kebijakan kriminal yang tepat, ruang digital di hadapan dapat menjadi tempat yang aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.